Dengan diberikannya fasilitas fiskal di kawasan perdagangan bebas, maka pengeluaran kendaraan bermotor dari kawasan bebas ke daerah lainnya di Indonesia diberlakukan prosedur khusus. Selamat siang Ibu, bisa dibantu? Saya mau membawa mobil saya ke Jakarta, bagaimana ya? Pemasukan dan pengeluaran barang, khususnya kendaraan bermotor, ke dan atau dari kawasan bebas harus dilakukan di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan atau BP Kawasan yang dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dengan jumlah dan jenis barang yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam, salam sejahtera. Saya Sufani Safruddin hadir dalam program Dialog Khusus pada malam hari ini bersama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai TPB, dan tema kita pada hari ini mengenai ketentuan pemasukan barang kiriman dari luar negeri ke Batam. Bagi Anda yang ingin bergabung nanti bersama kami di line telepon kita di 462218, kita tunggu line telepon Anda. Telah hadir bersama saya pada malam hari ini Bapak Adi Subaryadi selaku klien koordinator pada seksi layanan informasi. Langsung saja saya perkenalkan, selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam Mbak Fani. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik, mungkin Pak Adi Subaryadi ini kita mau tanyakan dulu apa yang melatar belakangi dari tema kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak. Oke. Tema kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang tata cara pemasukan barang kiriman dari luar negeri atau bahasa hukumnya kita sebut luar daerah pabean ke dalam kawasan bebas Batam. Ya. Mengapa kita harus memahaminya lebih lanjut? Karena terkait kondisi Batam ini yang merupakan free trade zone, yaitu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, ya. Maka ada aturan-aturan khusus yang sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti itu. Khusus untuk di Batam ini, sebelumnya kita pahami dulu ya, barang kiriman yang kita maksud ini apa. Barang kiriman ini atau bahasa masyarakatnya itu paket. Paket kiriman adalah barang pribadi yang dikirim ke alamat perseorangan atau pribadi. Di alamat di Indonesia, tentunya di Batam, ya, yang bukan merupakan barang dagangan dan nilainya tidak melebihi 1.500 US dollar, ya, atau setara dengan itu. Pembatasan nilai ini tertuang di Peraturan Menteri Keuangan nomor 47 PMK 04 tahun 2012 yang menjadi kiblat kita ya untuk peraturan di FTZ ini. Ya. Kemudian selain apa yang belum dimengerti masyarakat ya, ini sehari-hari kenapa saya bicara seperti ini, karena tugas saya sebagai klien koordinator di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai TPB Batam. Kebetulan sehari-hari biasanya ada saja masyarakat yang menanyakan, baik datang langsung maupun menelpon tentang barang kiriman ini. Sering sekali, ya, sehari-hari ada. Mereka menanyakan apakah barang kiriman saya dari Cina, dari Singapura ini, kalau saya beli ini di Singapura online, kena pajak nggak ya di Batam Pak? Nah, itu dia informasi itu. Terus ya, Pak, saya ditelepon oleh perusahaan jasa titipan tertentu atau pos ya, untuk barang saya ini katanya kena pajak ya Pak. Nah, berarti dari pengalaman saya itu, saya bisa menyimpulkan kalau masyarakat ini belum banyak yang belum mengerti benar tentang barang kiriman pos atau jasa titipan ini. Dan juga banyak kejadian untuk barang kiriman karena ketidaktahuan masyarakat ya. Banyak dari mereka mengeluhkan, Pak, saya barang kiriman ke Batam kok terkena pajak ya, gitu. Saya sudah transfer sekian atau membayar sekian, kok katanya untuk bea cukai, kena bea cukai, katanya untuk pungutan impor, padahal kan kita free trade zone. Seperti apa sebenarnya tata laksananya yang benar gitu.
itulah yang melatar belakangi kenapa tema ini pembicaraan kita angkat Iya, ya. betul. Baik, dan dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, karena Batam ini mempunyai perbedaan tersendiri dengan daerah lain, otomatis ini ada spesial gitu ya. Nah, mungkin informasi ini akan kita ingin ketahui bersama, termasuk saya sebagai konsumen yang mungkin juga sering melakukan hal seperti yang Bapak katakan tadi, pengiriman paket, bukan barang untuk didagangkan, tapi mungkin pribadi. Pribadi, Nah, betul sekali. Nah, kemudian apa yang membedakan antara dengan barang-barang dagangan dan kargo impor. Nah, ini mungkin informasi yang sangat kita ingin dapatkan. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Iya, untuk perbedaan barang kiriman yang pribadi dengan barang kargo, tentu penyelesaian kewajiban pabeannya berbeda. Nah, ya. Oke. Barang kargo, barang dagangan, aturannya sangat rumit, ya. Maaf, lebih rumit ya daripada barang pribadi itu pasti ya, karena barang dagangan kan untuk masyarakat luas, kita harus pemasukannya harus benar-benar terawasi dengan baik ya. Namun untuk barang pribadi ini karena penggunaannya lebih ke pribadi, masih tanggung jawab masing-masing penerima ya. Nah, maka aturannya sedikit lebih diperringkas gitu. Ya. Nah, jadi kalau barang kargo atau barang dagangan itu kita memberi batas 1.500 US dollar ke atas, itu termasuk barang dagangan atau kargo, walaupun itu dikirim melalui perusahaan jasa titipan atau pos. Di bawah nilai itu masih termasuk kategori barang pribadi. Untuk barang pribadi ini penyelesaiannya cukup dengan dokumen pengiriman masing-masing perusahaan jasa titipan atau pos. Jadi penerima di Batam ini tidak bertanggung jawab untuk membuat atau mengisi formulir dokumen tertentu. Lain kan dengan barang dagangan, kargo, penerima di Batam tentu harus membuat form ya. Melakukan pemberitahuan pabean dengan dokumen-dokumen tertentu yang sudah diatur oleh peraturan-peraturan yang terkait pemenuhan kewajiban pabean. Itu biasanya dikenakan berapa persen ya kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk mungkin barang-barang kargo untuk yang impor ini Pak? Ya, untuk pungutan impornya ya kita khusus membahas di kawasan bebas Batam, itu tidak dikenakan pungutan impor sama sekali. Jadi bea masuk dibebaskan, pajak dalam rangka impor tidak dipungut. Ya, tanpa terkecuali apakah itu barang pribadi yang hanya satu pieces sampai dengan barang kargo yang mungkin jumlahnya ribuan atau bertonton, ya kalau masuk dia untuk penggunaan di Batam, masuk di Batam dibebaskan dari pungutan impor. Tapi kalau jika barang yang kita gunakan ini mau diimpor balik, mau dikirim lagi keluar kota Batam, itu dikenakan juga atau bagaimana Pak? Kalau dikirimkan lagi ke daerah Indonesia yang lain, barulah itu dikenakan pungutan impor. Gitu. Jadi masuk ke Batam ini masih dibebaskan. Iya. Oke, mungkin informasi yang mungkin harus kita ketahui. Dan kemudian kalau boleh tahu nih Pak, barang kiriman dari luar negeri itu dikenakan pungutan impor dengan batas nilai tertentu yang sudah Bapak katakan tadi juga. Nah, jika memang ada beberapa masyarakat atau investor lainnya yang ingin mendapatkan informasi lebih jelas, untuk itu biasanya kemana mereka akan mendapatkan informasi ini Pak? Kalau ingin mengetahui informasi atau masyarakat umum ya, ini tidak terbatas untuk pengusaha ya, masyarakat umum sekalipun, jika ada permasalahan atau informasi yang kurang jelas yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai ya, pokoknya ada bersinggungan dengan bea cukai gitu ya, bisa datang ke kantor kami di kantor pelayanan utama bea dan cukai tipe B Batam. Di sana ada meja khusus klien koordinator atau CC ya, itu mudah ditemukan di paling depan, bagian paling depan di kantor, di lobi. Atau jika sibuk tidak bisa datang ke sana, Anda bisa telepon ke nomor telepon kantor kami 0778 458 818. Atau jika pertanyaannya mungkin cukup rumit ya, kalau dijelaskan dengan secara langsung mungkin agak sulit, harus tertulis dan ingin respon yang cepat. Sekarang sudah ada saluran email di info@
bcbatam.beacukai.go.id. Oke. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Adi pada malam hari ini, dan kami mengundang Anda untuk bergabung ya bersama kami di line telepon kita di 462218 dengan tema pada malam hari ini mengenai ketentuan pemasukan barang kiriman dari luar negeri ke Batam bersama Bapak Adi Subaryadi selaku klien koordinator pada seksi layanan informasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dengan diberikannya fasilitas fiskal di kawasan perdagangan bebas, maka pengeluaran kendaraan bermotor dari kawasan bebas ke daerah lainnya di Indonesia diberlakukan prosedur khusus. Selamat siang Ibu, bisa dibantu? Saya mau membawa mobil saya ke Jakarta, bagaimana ya? Pemasukan dan pengeluaran barang, khususnya kendaraan bermotor, ke dan atau dari kawasan bebas harus dilakukan di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan atau BP Kawasan yang dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dengan jumlah dan jenis barang yang telah ditetapkan oleh BP Kawasan. Terhadap barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan atau dari kawasan bebas dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang secara selektif. Adapun syarat-syarat pengeluaran kendaraan bermotor dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean atau TLDDP adalah sebagai berikut. Pemohon mengisi dokumen PPFTZ dengan mesin ketik atau komputer dan melampirkan dokumen pelengkap berupa salinan STNK dan BPKB kendaraan bermotor sebanyak